Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Tisa Noveni. Wacana mengenai perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo dan juga mengenai penundaan pemilu ini muncul kembali pemirsa ke permukaan publik. Kita ketahui kemarin dalam kesempatan Rapimnas Lemhanas tahun 2023, Mahfud MD menyatakan bahwa kalau ada ketua parpol yang menyatakan ingin ada perpanjangan jabatan presiden atau siapapun yang ada menyatakan hal tersebut, ini tidak melanggar hukum dan ini merupakan hak dari kebebasan warga negara untuk berpendapat. Kalau kita ingat pemirsa, wacana ini bukan hanya muncul kali ini saja, tapi di tahun 2022 lalu ada 3 ketua parpol, petinggi parpol yang menyatakan hal serupa. Nah, kenapa ya kira-kira kali ini, akhir-akhir ini lagi muncul wacana mengenai perpanjangan jabatan presiden? Kita akan bahas pemirsa malam ini bersama-sama dalam Dua Sisi dengan tajuk perpanjangan jabatan presiden, kenapa ramai lagi? Kita akan bahas hal tersebut pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir ke studio KB kali ini. Sebetulnya ada 4 orang narasumber dan satu lagi masih kita tunggu. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini pemirsa. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bang Ray Rangkuti, merupakan pengawat politik. Selamat malam Bang Ray Rangkuti. Malam. Kemudian juga di sebelah kiri saya saat ini juga ada Bang Noel Emmanuel Ebenezer yang merupakan Jokowi Mania. Perwakilan dari Jokowi Mania. Nanti juga ada isu yang menarik nih soal GP ya Bang ya hari ini ya. Tapi nanti kita bahas itu. Yang kita fokus dulu ke isu utama kita pada malam hari ini. Kemudian juga di sebelah Bang Noel ada Mbak Bivitri Susanti yang merupakan pihak dari pakar hukum tata negara. Kita akan menggali bagaimana dari segi hukumnya pemirsa jika melakukan perpanjangan jabatan presiden. Nah pertama saya mau ke Bang Noel dulu nih dari Joman. Bang Noel, Joman pasti nggak setuju atau mungkin ada pendapat yang berbeda nih malam hari ini. Pasti berbeda. Saya selalu tegak lurus terhadap kesepakatan. Bang boleh dipakai mikrofonnya? Ya. Saya berdiri lurus terhadap cita-cita yang pernah kita perjuangkan soal pembatasan kekuasaan eksekutif, yaitu hanya 2 kali. Nah kemudian hari ini ada narasi-narasi yang diorkestrasikan oleh para anak monster ya. Karena kekuasaan itu kalau dibiarkan akan menjadi monster. Nah saya anggap aja ini para anak monster yang lagi entah apalah kesurupan kali ya. Anak-anak monster ini kesurupan teriak-teriak soal 3 periode, perpanjangan. Kemudian udah 3 tuh. Kemudian Jokowi harus dijadikan wapres. Timbul lagi soal lebih gila lagi, yang lebih brutal lagi, coba mereka ingin menunda pemilu. Nah posisi tegak lurus saya menolak itu semua, gagasan-gagasan liar ini. Makanya saya juga kaget pernyataan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam menyampaikan bahwa itu bagian dari hak demokrasi. Gila itu saya anggap. Tapi kan Pak Mahfud ini kan saya orang yang ngerti pasti demokrasi ngerti hukum. apa yang ada di kepalanya Pak Mahfud gitu loh. Lalu rakyat boleh dong teriak boikot pemilu, golput dan sebagainya. Kalau bicara tentang hak bicara, karena ini apa yang disampaikan Mahfud ini kayak bahasa kekuasaan, bukan bahasa seorang pembantu presiden atau orang yang paham tentang konstitusi atau orang yang paham tentang demokrasi. Semau-maunya aja. Jadi demokrasi itu ya definisi kekuasaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud gitu loh. Ini bahaya sekali buat demokrasi. Pak Mahfud ini menjadi ancaman buat kita hari ini. Sekelas Pak Mahfud aja yang paham tentang hukum tata negara dan sebagainya, dia bisa tuh ngomong sembarangan aja tuh. Jangan nanti 2024 banyak rakyat bilang tak usah lah ikut pemilu, boikot aja. Kemudian nanti golput. Itu nanti gimana tuh untuk orang 2 pernyataan ini? Dikriminalkan tidak? Itu loh. Karena dulu kita ini orang yang menolak pemilu dulu. Saya ini kan baru ikut pemilu baru-baru ini aja. Dulu kita tolak pemilu terus, jangan Bivitri juga nih. Oke, kita dengar suara golput dulu kerjaan Mbak Bivitri kita. dulu Karena deh. kita muak dengan kekuasaan yang brutal.
Kalau kita lihat kan Pak Mahfud ini orang hukum ya, pasti dia mengerti bagaimana mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Oke, Jadi sangat disayangkan ini pernyataan beliau. Tapi oke lah, tapi ada tidak mungkin celah hukum yang memungkinkan meskipun kita harus merubah undang-undang? Tidak ada. Jadi begini, dua hal nih Mbak. Satu, memang tidak ada karena perubahannya harus dilakukan di level undang-undang dasar yang sebenarnya sangat tidak mudah dan harus dibuat tidak mudah. Tapi lebih dalam dari itu yang kedua adalah kita memang tidak boleh asal-asalan mengubah undang-undang untuk tujuan-tujuan seperti ini. Jadi yang harus dilihat dari konstitusionalisme adalah nilai-nilai pembatasan kekuasaan. Sebenarnya titik berat dari konstitusionalisme itu di situ. Bukan sekedar undang-undang bisa diubah atau tidak dan seterusnya. Kalau mau mengubah undang-undang dasar dengan desain politik kita yang seperti sekarang, dengan konstelasi politik seperti yang sekarang, secara real politik bisa saja. Tapi itu mengerikan buat saya dan harus kita cegah jangan sampai terjadi. Karena pegangan kita haruslah soal pembatasan kekuasaan. Soal demokrasi misalnya, kita memang tidak boleh berbicara hanya demokrasi, tapi harus berbicara demokrasi konstitusional. Karena kalau berbicara demokrasi, nanti ibaratnya selain wacana segala macam bisa dikemukakan, tapi kalau misalnya wacana itu adalah wacana yang sebenarnya melanggar konstitusi, tapi harusnya dicegah. Disampaikan Pak Mahfud dalam acara itu Mbak Bivitri bahwa ini tidak melanggar hukum kok dan ini kebebasan dalam menyampaikan pendapat kalaupun ada wacana demikian. Kalau dilarang dengan represi itu memang tidak boleh. Itulah yang kita harus hargai sebagai hak menyatakan pendapat. Tapi para pejabat yang paham hukum, apalagi beliau sekali lagi mantan ketua Mahkamah Konstitusi, harusnya tidak boleh membuka ruang untuk bilang bahwa silakan saja bicarakan. Harusnya yang beliau katakan adalah ini sebenarnya adalah suatu wacana yang inkonstitusional gitu. Jadi tidak perlu dibicarakan lagi. Nggak perlu ditangkap orangnya karena itulah melanggar hukum juga kalau kita menggunakan misalnya undang-undang ITE atau KUHP untuk menangkap orang yang berbicara. Tapi tetap harus ditegaskan bahwa ini isu yang inkonstitusional, tidak perlu dibicarakan lagi, sudah cukup. Kita looking forward tinggal 1 tahun lagi nih 14 Februari untuk melakukan pemilihan presiden begitu. Harusnya itu yang dikatakan oleh seorang pejabat Menko Polhukam dan mantan ketua MK. Oke. Dua narasumber kita, Bang Ray Rangkuti mengatakan ini inkonstitusional dan ini tampaknya sulit sekali akan dilakukan. Kalau mau dilakukan berarti kita harus mengubah undang-undang dasar kita. Bang Ray ngelihatnya apa sih di balik ini semua? Kenapa muncul statement ini maju, mundur, tenggelam, muncul lagi begitu? Pertama begini ya, saya lihat kronologinya. Asal setiap tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu stabil atau bahkan meningkat, isu ini muncul. Sebaliknya kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi agak turun, isu ini akan diredam. Bahkan Pak Jokowi nanti akan berpidato fokus, artinya kerja. Tapi setelah isunya naik, misalnya umumnya di angka 70 deh. Kalau tingkat kepuasan di angka 70, ya 71, 72, isu tentang perpanjangan masa jabatan, 3 periode itu muncul gitu. Oke, seperti kita lihat di layar kaca ya, hasil lembaga survei dari Poltreking menunjukkan hasil kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Poltreking menunjukkan kepuasannya 73,5% di November 2022. Kemudian indikator politik Indonesia di September 2022 sebesar 67%. Kemudian survei lingkaran survei Indonesia atau LSI sebesar 74,2% di Oktober 2022. Kemudian ada Vox Populi Research Center sebesar 76,2% pada Desember. Ya, begitu ya rata-rata Bang? Di atas 70 di atas 70 ya. Asal di atas 70 isu ini akan muncul. Oke. Kita udah lihat itu sejak tahun yang lalu. Tapi beginilah Bang, tapi kan kalau kita lihat. Tapi begini, saya mau mengatakan ada 3 hal yang perlu kita cermati. Kronologinya kan awalnya tunda pemilu, ya kan. Lalu setelah tunda pemilu direspon publik oleh negatif, maka 3 periode. Sebelum 3 periode itu memasangkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Jadi di mana Pak Prabowo sebagai calon presiden, wakil presidennya adalah Pak Jokowi. Isu ini memang agak sedikit cepat dia tenggelamnya, apalagi baru-baru ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden yang sudah pernah menjabat 2 periode tidak boleh lagi dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu ya. Nah setelah itu muncullah isu soal 3 periode masa jabatan presiden. Jadi saya
mengatakan yang 3 periode itu justru yang sulit. Kenapa gitu? Kalau Karena perpanjangan? kalau perpanjangan itu dimungkinkan karena masuknya dari tunda pemilu. Gitu. Nah, tunda pemilu itu mungkin nggak diatur undang-undang. Undang-undang nomor 17 2017 itu mengatakan ada masa di mana pemilu itu dapat ditunda oleh 3 faktor dan 4 faktor ya. Nah, tunda itu ada 2 macam. Tunda sebagian pelaksanaan pemilu atau tunda keseluruhan pelaksanaan pemilu. Karena situasi kita sudah di sekarang, nggak mungkin menunda keseluruhan pelaksanaan pemilu. Yang paling mungkin itu adalah menunda sebahagian pelaksanaan pemilu karena alasan satu, keamanan. Alasan kedua, musibah yang tak terduga gitu. Alasan yang ketiga soal tertib sosial. Alasan yang keempat ini menarik. Dan ini menurut saya bisa pintu masuknya dan atau lain yang dianggap bisa membahayakan keamanan nasional. Nah, dan atau lain ini itu bisa pintu masuk. Misalnya apa? Misalnya pandemi, misalnya uang nggak ada, misalnya tuntutannya begitu luas dari masyarakat dan seterusnya itu gitu. Jadi itulah yang saya ingatkan dari dahulu. Kalau 3 periode itu rasanya akan sangat sulit, tapi jangan lupa kalau tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu terbuka sampai hari H pemilu dilaksanakan. Berarti menjawab sesuai dengan judul kita, perpanjangan jabatan presiden kenapa rame lagi, ini bisa dilakukan Sangat dong mungkin ya. Sangat mungkin dilakukan. Karena Tapi ada klausul itu, yaitu dan atau yang lain itu nggak ada penjelasannya. Tapi cukup menarik Bang, tadi Bang Ray Rangkuti mengatakan bahwa kalau trennya survei menunjukkan tren kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi, isu ini muncul lagi. Tapi bukankah ketika melihat sesuatu ini tinggi trennya positif terhadap pemerintah, artinya memang masyarakat menginginkan dan puas dong dengan pemerintah? Apakah itu masalah? Ini kita jawabnya nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa kembali Anda di Dua Sisi dan saat ini tadi saya katakan kita menunggu satu narasumber kita lagi. Saat ini sudah hadir satu narasumber kita lagi yaitu ada Bang Ngabalin. Ali Mukhtar Ngabalin merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bang Ngabalin. Selamat malam Mbak Tisa, Bapak Rai, kemudian Noel sama Mbak Yu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih. Nanti sebelum ke Bang Ngabalin, saya mau ke Bang Ray dulu, Bang Ngabalin. Ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab. Bang Ray, kalau kita lihat kan isu ini muncul ketika muncul tingkat kepercayaan yang tinggi dari hasil lembaga survei. Harusnya ini menunjukkan bahwa jangan-jangan memang suara dari masyarakat. Karena ngelihat masyarakat puas kok sama pemerintah. Nah itulah menariknya. Karena kalau diklaim ini suara masyarakat, masyarakat yang mana? Karena kenyataannya masyarakat yang puas tadi Bang, yang 70%-an itu Bang. Oh tidak ada korelasinya. 80% warga kita itu kan dalam survei. Mungkin kalau TV1 punya datanya itu bisa ditampilkan. Hampir 80% warga kita itu menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode itu. Hampir 80% Pak ya. Dan itu banyak lembaga survei yang menjelaskan itu. Tapi ini perpanjangan Bahkan Bang, sebagian besar mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Pak Jokowi justru juga menolak perpanjangan masa jabatan itu. Jadi nggak ada hubungan antara tingkat kepuasan dengan keinginan untuk 3 periode. Itu artinya menjelaskan bahwa rakyat kita ini itu ya rasional gitu loh. Bang, tapi kan kita berbicara bukan lagi soal 3 periode, soal perpanjangan Bang. Iya, perpanjangan itu kan otomatisasi karena pemilunya ditunda. Nggak mungkin diperpanjang kalau nggak ditunda. Karena itu tunda dulu pemilu. Nah saya mengatakan tadi undang-undang tuh memberi kemungkinan itu. Di pasal 431 dinyatakan. Tapi mungkin aja Bang, orang nggak setuju 3 periode, tapi mungkin setuju dengan perpanjangan. Mungkin nggak Bang? Itu yang saya sebutkan itu tadi, hampir 80%. 3 periode dengan perpanjangan itu kan konotasinya sama. Bahwa masa jabatan presiden itu lebih dari 10 tahun. Nah publik kita mengatakan nggak bisa terima. Apakah modelnya dengan memanjangkan masa jabatan dari periode kedua atau metodenya dengan menambah periodisasi. Dua-dua model itu, ya publik kita hampir 80% menyatakan tidak menerimanya gitu. Oke, baik. Sekarang kita mau dengar suara Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, ini muncul lagi Bang soal perpanjangan jabatan presiden dan juga pemilu ditunda, Bang Ngabalin. Saya dari kemarin ketika dihubungi oleh teman-teman dari Dua Sisi dan kita bincangkan ini di kantor presiden. Tadi saya sempat juga ngobrol di Setnek, di Sekap juga.
kan sudah selesai ini pembahasan materi ini. Sudah selesai Bang, tapi muncul Undang-undangnya lagi apa Bang segala kemarin macam. Bang. Jadi ketika kami juga diundang, ya saya oke, datang kemudian kita ikuti apa yang dibicarakan, termasuk mungkin Mbak Yu, ahli hukum tata negara, dan politisi muda kita, tokoh yang sekarang lagi berkibar-kibar, apalagi ada pengamat Bang Rai kan. Jadi saya mau bilang bahwa pada presiden sudah selesai. Presiden sampai pada satu kesepakatan seperti apa yang ditetapkan dalam undang-undang, kemudian itu sebabnya sekarang ini narasi kita itu adalah bagaimana presiden menyampaikan ini kepada seluruh pembantu-pembantu anggota kabinet, termasuk kami yang ada di kantor staf presiden. Oleh Jenderal Muldoko kami berkali-kali dikumpulkan kemudian diperlihatkan terhadap rencana-rencana kerja strategis yang belum selesai karena waktu presiden sudah tinggal sedikit. Itu sebabnya tidak lagi kita membicarakan ini masalah penundaan maupun 3 periode dan seterusnya. Udah selesai. Di Istana Negara, di Bina Graha, di Setnek, dan jajaran partai-partai politik koalisi itu sudah selesai. Sehingga kita konsentrasi full. Termasuk sekarang ada teman-teman ada di IKN, kemudian ada yang di beberapa tempat-tempat yang menjadi seperti kawasan ekonomi khusus dan lain-lain sebagainya. Kita sedang menjadwalkan juga Bapak Presiden tentang peresmian dan penerusan pembangunan jembatan, pelabuhan, terminal, pelindo, dan mana-mana semua. Oke, baiklah, di Istana gitu. sudah selesai, Pak Presiden juga mungkin sudah menganggap ini sudah selesai, di KSP juga sudah dikomunikasikan bahwa ini semua sudah selesai, Parpol udah nggak ada yang bilang lagi. Tapi kalau kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu, Mbak Tisa sebelumnya kita mau ke ini saya dulu ke mau Bang mengatakan Ngabalin. begini dulu, ini seringkali pemerintah membantah tapi seringkali sumbernya dari sana. Nah, Nggak Bang, apa-apa, silakan nggak Bang apa-apa, dijawab. nggak apa-apa. Ya, Bang, Jadi itu sekarang pertanyaan saya, Bang. sekarang loh, begini. Siapa yang memulai isu ini? Ini namanya Menteri Bahlil. Lalu ditindaklanjuti. Yang kapan ini? Tahun 2002 Februari. Oh, udah selesai. Kemudian Makanya. muncul lagi Bang Nah, itu belakangan. kan sudah pernah Sekarang orang Dari sudah Pak Mahfud. menganggapnya selesai nih. Muncul lagi pernyataan Pak Mahfud. Bukan, terakhir kalau ini. Pak Bahlil waktu itu, Muncul lagi saya pernyataan yakin. Ketua P3. Siapa Ketua P3 itu? Adalah bagian dari koalisi Presiden Jokowi. Itulah saya mengatakan dari dulu, Bang Ngabalin, bahwa sumber dari isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan itu datangnya dari istana. Oke, Bang, ini Istana nggak meskipun main-main saya loh tidak tudingannya, harus mengatakan dijawab itu sama dari Bang Jokowi, Ngabalin. tapi Silakan Bang sumbernya Ngabalin. dari Makanya istana. begini, memang dalam perbincangan seperti begini ini kan dinonton oleh banyak orang nih, nonton oleh jutaan orang. Dua sisi kan jutaan orang nonton kan. Makanya nanti saya bilang juga sama Bang Rai, nanti kalau umpama siapa orang dari istana, siapa orang menteri, umpama tadi seperti Pak Bahlil dia sudah sebut, ini kan waktu yang lama dan ini udah diklarifikasi semua selesai. Kalau kita ulangi lagi ini, bisa kita punya masa depan suram, namanya Madesu. Masa depan suram, Iya. karena kita harus segera bergerak dengan apa-apa yang harus kita maju. Tapi kalau kita masih ulang lagi soal ini, orang tidak bekerja dengan Oke, baik baik. gitu loh. Betul. Oke. Justru itulah pertanyaan kita, mengapa Pak Mahfud seolah-olah memberi ruang lagi bagi perdebatan ini muncul. Oke, baik. Nah, ditahan dulu jawabannya. Kita lihat dulu statement dari Pak Jokowi, di mana pada saat itu Pak Jokowi diwawancari oleh awak media mengenai perpanjangan jabatan Presiden oleh pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas, berikut ini. Sukarelawan Bapak masih kampanye aja perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Tataran wacana aja kok pada, kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja. Yang paling penting itu aja kok. Baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang nafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru itu. Gitu. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Nah, kita sebelum menuju ke Bapak dulu nih, saya mau dengar dulu deh suara dari salah satu relawan deh, walaupun bukan relawan yang setuju dengan perpanjangan jabatan Presiden, Bang Noel. Ya, oke. Langsung aja Bang Noel. Pernyataan ini sebetulnya sudah disampaikan Presiden berkali-kali bahwa Presiden menolak gagasan itu sendiri. Beliau menyampaikan bahwa
yang ingin menggulirkan gagasan 3 periode dan sebagainya itu ingin menampar, cari muka dan menjerumuskan beliau. Nah, sikap tegas presiden kan sering disampaikan. Nah, problemnya ini memang ada beberapa aktor-aktor para pembajak demokrasi ini yang tidak punya beban politik dan beban moral karena bangsa ini kan dipimpin presiden bukan pembantunya. Nah, pembantu-pembantu yang liar ini entah apa maksudnya, coba ingin mungkin benar apa yang disampaikan presiden, ingin mencari muka, menampar, bahkan menjerumuskan. Saya yakin itu benar adanya. Karena saya yakin sekali presiden karakter pemimpin yang tidak haus kekuasaan. Tidak greedy presiden ini. Dia hanya ingin membangun bangsa ini dengan kerja-kerja yang sudah beliau lakukan. Gitu. Dan sampai detik ini saya masih punya keyakinan lah ya, 1.000.000% lah. Presiden bukan sosok pemimpin yang haus kekuasaan. Gitu, Mbak. Oke, baik, nanti sebelum dengar suara dari Mbak Bivitri, kita harus iklan dulu Mbak Bivitri. Kan kami bahas pemirsa, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya ingin ke Mbak Bivitri, tampaknya ingin berkomentar. Silakan Mbak Bivitri. Iya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat fenomena ini tidak hitam putih, salahnya menunjuk pada 1, 2, 3 orang begitu ya. Tapi kita juga harus melihat situasi di mana memang hal-hal seperti ini, saya tetap menyalahkan sih Pak Jokowi sebagai presiden. Tidak menghentikan ini semua, tapi menurut saya kita harus membaca fenomena ini juga sebagai bagian dari bargaining politik dari banyak orang yang sebenarnya juga ingin mencari perahu-perahu ini. Jadi nggak bisa polos juga gitu. Kita melihatnya ini semata-mata hanyalah persoalan betul-betul ingin memundurkan 3 periode dan lain sebagainya. Tapi saya juga ingin memberikan catatan bahwa kita tetap harus menganggap serius. Kenapa? Karena apapun tujuannya, apakah hanya untuk bargain Pak Jokowi akhirnya akan mengendorse siapa, ini akan kemana dan lain sebagainya, ataupun benar-benar ingin mengamandemen undang-undang dasar kah atau sekedar menunda pemilu dan lain sebagainya, tetap saja pada akhirnya yang dirugikan adalah warga, kita yang dirugikan. Karena kan kita jadi kebingungan nih, kita bahas lagi bukan hanya kita tapi saya yakin semua perbincangan politik akan punya dampak terhadap ekonomi, terhadap kepercayaan, terhadap jalannya pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek pembangunan dan lain sebagainya di banyak tempat di negara ini. Nah, jadi balik lagi, apakah kemudian Pak Presiden satu harus menghentikan atau tidak? Jawabannya adalah harus. Nah, ini dengan itu kita akan melihat apakah Pak Presiden betul-betul orang presiden yang memegang teguh konstitusionalisme atau tidak. Oke. Nah, ini Pak Jokowi juga sudah merespon tentunya beberapa kali. Memang isu ini sempat muncul beberapa kali pemirsa. Dan Pak Jokowi pun juga sudah merespon. Kita lihat dulu capturean seperti apa respon dari Pak Joko Widodo menanggapi beberapa hal ini termasuk pada perpanjangan jabatan presiden berikut ini. Ya, ini judulnya adalah Jokowi tegaskan tolak 3 periode, konstitusi tidak membolehkan, sesuai yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tadi di awal kita berdialog. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan, usulan Presiden 3 periode menjerumuskan saya, sejalan dengan disampaikan Bang Noel tadi bahwa banyak parasit-parasit politik yang nggak punya beban begitu tadi ya. Pembajak malahan begitu ya. Nah, ini tadi adalah beberapa respon dari Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi juga menolak loh di sini Bang Rerangkuti. Tapi harus lihat garis waktunya loh. Dan apa yang dia respon. Jadi 2 cuplikan tadi, tapi kan kemudian ada lagi. Benar-benar harus dilihat waktunya, kapan itu diucapkan. Dan pada akhirnya sebenarnya membebaskan juga. Nah, untuk membicarakan ini, menurut saya ini kepala negara dan kepala pemerintahan. Orang-orang seperti Pak Mahfud, Pak Bahlil maupun siapapun yang membicarakan ini, semuanya sebenarnya bisa ditegur dengan bilang, Anda melanggar etik. Karena etik bilang Anda harus mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Kita dapat poinnya. Kita dapat poinnya, Mbak Bivitri silakan Bang Rerangkuti. Iya, itu yang juga membingungkan kita kan. Presiden sudah mengatakan sikapnya nggak setuju, tetapi loh kok lingkarannya tetap berbicara tentang ini. Nggak ada isu ini yang muncul kecuali dari lingkarannya.
Lingkaran dari Pak Jokowi. Oke, baik. Sekarang Jadi apa sebetulnya yang sedang diskenariokan? Kita nggak tahu. Kalau betul-betul Pak Jokowi mengatakan saya nggak setuju, ya itu udah jelas isyarat kepada para pembantunya agar tidak lagi berbicara tentang 3 periode. Oke. Nah sekarang diulangi lagi oleh Pak Mahfud berdasarkan atas dasar kebebasan demokrasi. Loh kalau kita mau mengatakan kayak begitu nanti ada menteri mengatakan udahlah kita turunkan saja nih presiden. Boleh enggak? Atas nama demokrasi. Oke. Kan kira-kira gitu, Oke. karena kebetulan juga para pembantu presiden ini kan ketua partai. Saya akan instruksikan deh, gitu ya. Ini wacana dong, kata dia Oke, juga. Gitu. oke. Artinya demokrasi ini juga punya etika, gitu. Nggak bisa, apalagi Anda sebagai presiden. Saya udah berkali-kali mengatakan sederhana sebetulnya kalau betul-betul presiden mau nunjukkan ketidaksukaannya pada isu ini. Bilang aja kepada publik, siapa lagi dari pembantu saya yang berbicara 3 periode, saya akan berhentikan. Oke, silakan Bang Abalin. Sesudah itu Kak. Iya, itu makanya saya bilang dari awal kita mesti by data supaya tadi benar Mbak Yu itu. Statement kapan ini dikemukakan, kemudian statement kapan kita jadikan sebagai barometer dalam perbincangan politik di dunia maya maupun dunia nyata. Jangan seperti Ali Mukhtar, foto sakit 5 tahun lalu, hari ini dibully habis-habisan karena habis sebut Wali Songo kemudian jatuh sakit. Supaya kalian tahu nih, saya sehat nih, Oke. ada di dua sisi. Oke, Bang. Itu kenapa penting perkaranya. Kayak tadi sih, tokoh publik luar biasa ini, Noel ini kan menyebutkan, berkali-kali kan Presiden menyampaikan, apakah Mbak Yu dan teman-teman tidak tahu bahwa Presiden itu tidak menegur para menterinya? Saya hadir, saya lihat, Presiden tegur. Terus apa lagi yang mau dibincangkan dengan sikap dan tunggu Ray. berarti yang Ray dengar dulu menyampaikan- saya bicara. adalah- Dengar dulu, dengar. Oke, Dengar kita saya kasih bicara. Bang Abalin dulu, Tunggu. kita kasih Bang Abalin dulu, Makanya Bang Ray. saya bilang perbincangan ini tadi sekali lagi Mbak Yu ahli tata hukum negara tuh menjelaskan mesti dilihat dari waktu, tanggal, hari, jam supaya rakyat juga itu bisa tercerahkan dari semua perbincangan kita. Kalau semua begini diarahkan kepada presiden, saya kira kita Oke, juga tidak terlalu berarti arif begini, melihat Bang- perkara ini Bang, gitu loh. Bang Abalin, berarti untuk yang sebelumnya yang 3 periode sudah ditegur, yang bersangkutan, apalah itu isu lainnya juga sudah ditegur. Tapi untuk yang Benar, terakhir, nggak ditegur, itu pertanyaannya Oke, juga. ini Bang Abalin bilang Sebab ditegur pada loh, Bang. faktanya, Tidak kalau mungkin betul Ray tahu dilakukan ditegur oleh- atau makanya, tidak karena kenapa? orang memimpin negara itu dia punya kalau etika betul-betul juga. ditegur oleh presiden, mengapa masih muncul-muncul lagi? Saya Kasih tahu mengatakan- nih, saya coba nah TV One responnya untuk pancarkan. yang disampaikan Pak Mahfud bagaimana Iya, sekarang? Coba Kita ingin coba tahu, Bang pancarkan Abalin. itu di layar TV One 2 sisi supaya kita analisa. Sebagai orang-orang yang pernah belajar komunikasi kita analisa seperti apa itu pernyataannya. Jadi Oke. jangan tahun-tahun politik ini terus digoreng terus. pernyataan Oke. Pak Mahfud Gitu loh. itu maksudnya. Iya, Ya, kita mau yang tahu soal kemarin. pernyataan Pak Mahfud bagaimana kemudian respon dari Istana, Bang? Saya ini hari-hari ada di Sulawesi Tenggara ya. Di dapil saya harus bilang seperti itu. Supaya maksud saya tidak banyak juga orang yang menyaksikan. Mbak Tisa dari lubuk hatiku yang paling dalam, saya minta coba teman-teman pancarkan itu di layar. Oke, boleh kita supaya play kita lagi? analisa dengan baik. Boleh kita Gitu play loh. lagi screen grabnya? Yang statement dari berkaitan dengan Pak Mahfud mungkin? Kita tunggu dulu nih Bang ya. Ya, yang kedua sebetulnya kalau Sudah teman-teman muncul, setuju juga harus kita minta pernyataannya Pak Mahfud malam ini. Karena apa yang disampaikan Pak Mahfud, bagaimana teman-teman ahli tata hukum negara, analisa, pengamat dan lain-lain sebagainya, bagaimana melihat apa yang disebutkan ini? Saya sudah Apakah punya mengatakan pengaruh tadi, atau kalau tidak? saya Nah sudah ini nih mengatakan statement tadi. dari Pak Mahfud nih. Bahwa kemudian ada, kita baca dulu nih Bang, yang Pak Mahfud dulu Bang. Yang kemarin ketika menyampaikan speech-nya di sebuah Rapimnas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah. Dan itu hak, kita tidak bisa menghalanginya. Ketika ketua partai politik parpol, kelompok masyarakat tertentu berwacana, itu harus diperpanjang. Yang kaitannya dengan kita bicarakan malam hari ini, itu kan tidak melanggar hukum. Apa? Di mana salahnya ini pernyataan? Saya mau katakan. Ayo. Saya mau katakan. Oke, Coba. silakan Bang Rey. Pertama ada 2. Pertama adalah soal itu di luar pemerintah. Nggak ada isu ini keluar dari luar pemerintah. Isu Ray, ini berputar dari pernyataan sekitar Mahfud pemerintah. MD sang Pertama profesor adalah doktor. datang dari Bahlil adalah Udah selesai menteri. itu, Oke, yang itu sudah pemerintah selesai, Bang. Kita menterinya fokus udah yang selesai. sekarang dulu, Bang. Nggak usah diulang-ulang Ketiga, itu. Ketua Partai Golkar. Keempat, Ketua Partai PKB. Kelima, Ketua Partai Umum PAN. Seluruhnya adalah anggota Kapan itu kabinet. peristiwa? Itu Zaman Februari kapan? Prasejarah atau 2020. zaman sejarah sudah Itu itu? Februari 2022. Udah selesai ini barang Berturut-turut Februari. mereka mengatakan itu. Oke. Dan itu pertama, itu artinya mengatakan kepada kita tidak betul isu soal ini datangnya dari luar pemerintah.
Saya udah mengatakan dari awal, ini munculnya dari lingkaran istana. Orang udah selesai, orang menganggapnya selesai, muncul lagi dari istana gitu. Termasuk di dalamnya adalah Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Oke, baik. Itu pertama. Yang kedua, kalau Pak Mahfud mengatakan itu hak demokrasi, orang boleh berbicara untuk berbicara sesuatu yang melanggar konstitusi, atau yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka saya tanyakan tadi, boleh nggak kalau ada menteri sekarang ini yang bersama dengan Pak Jokowi mengatakan, Pak Jokowi kamu mundur aja deh gitu. Baik. Boleh nggak tuh? Baik. Jangan-jangan Oke. dari menteri. Kita Orang fokus di luar sini dulu. hari-hari Kita saja fokus di menuduh sini. presiden dengan berbagai macam tuduhan. Hak biasa Oh, saja. iya, Apa mereka iya, ditangkap? iya, Apa tidak ditangkap. boleh mereka punya Nggak hak ditangkap. demokrasi? Nggak ditangkap. Tidak ada masalah. Bang, kita ditangkap. fokus dulu Bang ke Tapi- soal perpanjangan dulu. Terus Bang. Bagaimana respon dari Pak Presiden pernyataannya terhadap Mahfud statement dari MD. Pak Mahfud Di mana tadi? masalahnya? Kalau ada menteri yang mengatakan Ini itu, logikanya loh. kalau ada menteri yang Apa mengatakan masalahnya, itu Coba? boleh Oke, apa enggak? Itu satu. Yang kedua kita Tidak mungkin buat- kalau Oke, ada kita menteri nanti kita lanjutkan buat kembali presidennya perbincangan mundur. kita. Tidak mungkin. Kita nanti akan lanjutkan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Dua Sisi. Ya, di segmen ini saya ingin closing statement dulu deh dari Mbak Bivitri. Kalau kita lihat sudah sangat jelas sekali kok pemerintah ini, Presiden dalam hal ini berkali-kali menolak mengenai mau itu 3 periode, mau itu perpanjangan, tegas-tegas menolak. Katanya sih menolak, tapi Jangan seperti- pakai katanya, seperti Mbak. yang Menolak, disampaikan Mbak. oleh- Menolak. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ray tadi, kita tuh sebenarnya tidak pernah melihat, kalaupun seandainya ada dalam ratas, berarti menteri-menterinya mungkin membangkang. Tapi kan kita harus membaca begini, pertanyaannya kan kenapa sekarang ramai lagi? Nah itu yang kita harus baca. Kenyataannya adalah Pak Jokowi memang sedang bermain menjadi kingmaker, sedang memberikan endorse, tidak endorse, sehingga orang-orang juga berebutan untuk mewacanakan hal-hal yang bisa menarik perhatian dan juga membuat bargain-bargain politik itu. Jadi masalahnya menurut saya bukan hanya di pernyataan Pak Mahfud, tapi bahwa seorang kepala pemerintahan dan kepala negara tidak mampu mengontrol semua jajaran pemerintahannya untuk diam soal hal-hal yang sifatnya inkonstitusional. Oke, Dan itu yang harus kita tolak. oke. Silakan Bang Ngabalin. Iya, kalau dilihat dari pernyataannya Pak Mahfud MD, Maha Guru Profesor Doktor ini, diksi mana sih yang bermasalah? Kalau beliau mengungkapkan itu di Lemhanas, kan kita tidak ikuti. Apakah mungkin ada pertanyaan kemudian harus beliau menjawab itu? Makanya tadi saya bilang kalau kita ulang lagi, benar kata Mbak Yu tadi, kita nggak bisa kerja, proyek-proyek pembangunan nggak bisa jalan, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain, KIKN tidak bisa jalan lagi dan macam-macam. Itu kalau kita ulangi lagi. Maka saya bilang jangan kita membuat diri kita menjadi masa depan yang suram, madesu namanya. Bang, Jadi tapi kita ini kan khususkan merugikan saja. Presiden Bang, kayak Bang Presiden Noel sudah bilang tadi Bang. mengemukakan, sudah selesai, itu ada dalam regulasinya di Undang-Undang Dasar 1945. Noel tadi bilang ada prototipe 3 manusia, Presiden sudah tegur. Pernyataan Pak Mahfud itu di mana salahnya? Itu yang saya bilang penting harus kita ngomong agar nanti orang-orang itu juga tidak bingung karena kita mengulangi perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi kepentingan politik tanah air, Oke. apalagi masyarakat. Oke. Presiden konsentrasi full bekerja, Oke. Muldoko konsentrasi full bekerja, para menteri bekerja full. Untuk apa? Menyongsong akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Oke. Cocok. Apa perkaranya lagi? Cocok itu disampaikan ke Pak Mahfud Udah selesai dong. Cocok itu disampaikan ke Pak Mahfud langsung. Enggak ada, kalau Mahfud itu apa, pernyataan apa itu? Gimana sih? Orang Baik. bilang-bilang presiden dengan berbagai macam istilah dan sampai presiden mundur juga hal biasa-biasa Oke, saja. seperti yang disampaikan Pak Jokowi ketika Iya, diwawancara buktinya oleh Pak nyatakan Karni langsung Ilyas dengan tadi Pak ya. Karni Ilyas tuh. Oke, baik. Di mana kurangnya demokrasi ini pemerintah terapkan. baik, Semuanya Bang. udah clear. Semua sudah clear begitu ya, sudah dijawab oleh Bang Ngabalin. Nah, bagaimana dengan Bang Noel menanggapi ini? Jawaban yang paling bagus, Mahfud MD mundurkan diri. Itu Waduh, lebih Bang. pantas lah ya. Karena kita lihat nih pejabat-pejabat di lingkaran Jokowi kan standar moralnya rendah sekali ya. Saat Balin bicara tentang gagasan 3 periode, kemudian ada penolakan, kemudian pada peristiwa penolakan itu di Senayan ada aktivis media sosial digebugin, ditelanjangin di lapangan, kemudian ya itu dianggap hal biasa. Ini kan bahaya, gitu loh. Harusnya ya kalau saya jadi presiden, saya pecat tuh Balil tuh.
Kemudian Oke, ada kita tidak pernyataan bicara Mahfud soal MD, sosok menteri-menterinya saya Bang ya copot kita. juga tuh. Oke, si baik. Siapa Pak Mahfud. Kita tidak berbicara Mereka soal punya begitu karena yang standar bersangkutan moral tidak ada etik, di sini. Dalam jabatannya ya. Kalau tidak punya standar etik itu bahaya sekali. Semua sebebas-bebasnya atas nama demokrasi. Oke, kita Gitu. bicara soal orang per orang ya, bukan maksudnya pembantu-pembantu presiden Ya, di ini sana. Tapi kebijakan, ini soal soal ini kebijakan. mungkin harus ditanggapi terakhir Betul. oleh Bang Ngabalin. Silakan Bang Ngabalin, statement dari Bang Noel tadi. Saya mau katakan kepada teman-teman bahwa perbandingan antara seperti orang membicarakan perpanjangan 3 periode semua sudah clear dan itu tidak ada bedanya dengan orang menuntut presiden mundur kemudian berhentikan dan macam-macam memberikan istilah dan penilaian yang macam-macam kepada Presiden Joko Widodo. Baik-baik saja. Kenapa? Karena pemerintah membuka keran demokrasi. Orang boleh berpendapat, oleh orang bercerita sesuka hatinya. Tidak ada tuh polisi narik-narik siapa. Dan hal yang biasa. Bahwa ini ada pandangan datang dari tokoh muda kita ini. Is okay. Abang tidak masuk di situ. Tapi kalau masuk kau di dalam wilayah-wilayah Jokowi, saya di depan, orang paling terdepan. Atau ganggu-ganggu Muldoko atau siapa saja diganggu, saya di depan. Karena saya ditugaskan untuk Joman, melakukan Bang. klarifikasi. Joman, tapi dia sudah, Masih Oh dong iya, Jokowi. Joman. Masih Joman, Udah, Bang. itu aja dulu Tegak apa lurus mau terhadap bilang. Jokowinya. Tapi Sudah. tidak tegak lurus terhadap kekuasaan yang korup, itu aja. Nah, Itu selesai. sikap tegas kita. Itu pandangannya kan selesai. Ya. Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong nih, Joman juga menarik dukungan ya, membubarkan GP ini ya? GP Mania-nya kita bubarkan. Tapi kalau seandainya masih ada bicara tentang perpanjangan, kalaupun itu terjadi ya kita bubarkan aja Kenapa? GP Mania-nya. Iya, buat apa lagi? Enggak, tapi ini sekalian lah selipan juga ya. Mungkin pemirsa juga penasaran kenapa dibubarkan GP? Kan Pertama kita elektabilitasnya bubarkan lumayan GP tinggi Mania, yang salah bersangkutan. satu saya ingin mengklarifikasi, saya tidak mau yang namanya gagasan 3 periode. Makanya saya lahirkan isu soal mendukung Ganjar GP. Pranowo. Kemudian kenapa saya bubarkan? Karena Ganjar Pranowo tidak punya gagasan. Pertama itu, kedua, Ganjar Pranowo tidak punya keberanian. Ketiga, apa benar Ganjar Pranowo mau nyalonin presiden? Enggak ketahuan sampai detik ini. Nah, itu alasan yang mendasar kenapa kita tarik dukungan. Kita nggak mau 2 tahun kita ngedukung beliau. Sampai detik ini sikapnya adem ayem aja tuh, nggak ada Emang nggak ada tawaran komunikasi selama ini Bang, ketika beberapa waktu yang lalu mendeklarasikan yang bersangkutan, nggak ada komunikasi, atau jangan komunikasinya macet nih Bang? Ya, jangan komunikasi. Orang penakut gimana, nggak punya nyali. Pernah, oke. Tapi pernah ngobrol dong, yang bersangkutan udah disampaikan bahwa membubarkan. Saya sudah WhatsApp Mas Ganjar. Bagaimana respon yang bersangkutan? Dia penakut gimana? Nggak, responnya apa yang disampaikan? penakut, pokoknya jawabannya takut. Dibalas nggak? Ya nggak dibalas karena takut kali. Oke, baik. Oke, kita tidak membicarakan sosok ya, kita cuma penasaran aja nih sebetulnya kenapa begitu ya, ada kemudian yang kemarin juga sempat mengagetkan kita bahwa Joman mendukung Ganjar Pranowo, memberikan dukungan, tapi ternyata hari ini ditarik lagi dan ada beberapa alasan sebetulnya ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak semua dan juga terima kasih Bu Bivitri dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam program 2 Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.